Ali Imran merupakan surah ketiga dalam Al-Quran. Ia termasuk satu dari dua surah selain surah Al-Baqarah yang dinamakan Az-Zahrawaini, dua yang bercahaya. Dalam hadis disebutkan, bagi siapa yang senantiasa membaca dua surah tersebut, maka kelak akan mendatanginya pada hari kiamat seperti dua buah awan yang menaungi, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Tapi tahukah teman-teman mengapa surah ini dinamakan Ali Imran? Kenapa Imran yang bukan nabi dan bukan pula rasul namanya disebut dan diabadikan dalam Al-Quran? Nah, untuk itu di video ini akan kita ulas kisah Ali Imran, keluarga Imran. Tapi simak videonya sampai habis biar tidak salah paham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungannya dan dimudahkan dalam memahami kalamnya, Al-Quran. Amin. Salam sahabat Jazirah Kisah. Pada kesempatan ini kami akan menyajikan salah satu kisah dalam Al-Quran yang menarik diketahui bagi semua muslim. Ya, inilah kisah Ali Imran atau keluarga Imran. Bicara soal Ali Imran atau keluarga Imran, maka kita bicara soal kisah salah satu keluarga soleh dalam Al-Quran. Perlu teman-teman Jazirah Kisah ketahui, keluarga Imran adalah turunan terakhir orang-orang beriman dari turunan Bani Israel, namun antara mereka dengan Nabi Yakub terpisah beberapa abad lamanya. Sekarang kita mulai dari kata Ali Imran. Ali dalam bahasa Arab ditulis Alu dalam Mushaf Madinah, atau dalam tulisan ringkasnya Alu, dengan tulisan yang berbeda tapi dengan bacaan yang sama yang berarti pengikut atau keluarga. Jadi Ali Imran artinya adalah keluarga Imran. Secara umum ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Pendapat pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Ali Imran adalah keluarganya Nabi Musa alaihissalam, karena Nabi Musa sendiri bernama Musa bin Imran. Sementara pendapat yang lain mengatakan bahwasanya yang dimaksud Ali Imran adalah bapaknya Maryam, yang merupakan kakek dari Nabi Isa alaihissalam. Kedua pendapat ini sama-sama memiliki landasan dalil, akan tetapi yang lebih kuat adalah pendapat kedua, yaitu yang dimaksud keluarga Imran dalam ayat tersebut adalah bapaknya Maryam. Nah, jika sepakat bahwa Imran yang dimaksud di sini adalah ayah dari Maryam alaihassalam, maka Imran yang disebutkan pada ayat 35 surah Ali Imran juga diisyaratkan kepada Imran, ayah Sayyidah Maryam alaihassalam. Dalam kisahnya, Imran dikenal pula sebagai seorang tokoh dari ulama Bani Israel. Mengapa tidak di tengah penyelewengan terhadap kitab Taurat dan kecurangan yang dilakukan rahib-rahib waktu itu, dia sama sekali tidak mau bersekongkol dengan rahib-rahib yang lain yang memilih memanfaatkan isi Taurat untuk mengeruk keuntungan duniawi. Adapun istri dari Imran adalah bernama Hannah binti Fakuts yang merupakan saudara ipar Nabi Zakaria. Baik Imran dan Hannah, keluarga mereka bisa dibilang menjadi keluarga percontohan bagi siapa saja yang mengidamkan keluarga bahagia yang penuh kecintaan dan ketakwaan kepada Allah. Salah satu alasan kenapa surah Ali Imran dan Al-Baqarah disebut juga dengan Az-Zahrawain, dua yang cemerlang, karena kedua surah ini banyak mengungkap hal-hal yang menurut Al-Quran disembunyikan oleh para ahli kitab, seperti kejadian dan kelahiran Nabi Isa dan kedatangan Nabi Muhammad. Untuk mengetahui seberapa istimewakah Ali Imran ini, mari simak ayat 33-34 dalam surah Ali Imran berikut ini. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing, sebagai satu keturunan yang sebagiannya turunan yang lain, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Quran Surah Ali Imran ayat 33-34. Dari ayat ini jelaslah bahwa keluarga Imran memang punya keistimewaan tersendiri yang membuatnya dijadikan sebagai salah satu nama surah dalam Al-Quran. Lalu apa saja keistimewaan keluarga Imran ini sehingga namanya begitu harum hingga namanya terus disebut jutaan orang hingga akhir zaman kelak. Tapi sebelum itu, kembali kita rinci nasab beliau dulu. Jadi keluarga Imran dinisbahkan kepada seorang yang bernama Imran bin Madsan, bin Al-Azhar, bin Al-Yud, dan seterusnya beberapa nasab lagi di atasnya, sampai pada Sulaiman bin Daud alaihissalam. Jadi nasabnya tersambung hingga ke Nabi Daud alaihissalam. Nah, sahabat Jazirah Kisah, sekarang mari kita simak cerita lengkap keluarga Imran ini. Dimulai dari Hanna binti Faquds. Hanna binti Faquds atau Hanna anaknya Faquds diketahui sebagai seorang perempuan mulia, sebagai istri dari Imran yang merupakan seorang pemimpin yang soleh waktu itu. Anggaplah kalau di Indonesia, Imran ini kiai terpandang di tengah masyarakatnya. Nah, Hanna pun sangat zuhud kehidupannya dan rajin beribadah. Tapi sayang, Hanna adalah perempuan yang dianggap mandul karena ia tak juga punya anak sampai usia tuanya. Suatu ketika saat Hanna sedang duduk-duduk, atau bahasa kerennya lagi nongkrong sendiri, dia lalu melihat seekor burung memberi makan anaknya. Melihat kejadian itu, hati Hanna pun tersentuh dan timbul perasaan yang sangat kuat dalam dirinya untuk memiliki seorang anak. Sebagai wanita soleh, sahabat Jazirah Kisah tentu sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh Hanna. Ya, apalagi kalau bukan berdoa langsung kepada Allah. Dan Hanna pun akhirnya berdoa pada Allah. Namun karena usia Hanna dan Imran tak lagi muda, jadi biar doanya cepat dikabulkan, maka dia pancing doanya dengan kalimat nazar bahwa kalau ia dikaruniai anak, maka anaknya akan didedikasikan untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Dan karena kesolehannya, Allah pun mengabulkan doanya dan tak lama kemudian ia pun akhirnya hamil. Quran Surah Al Imran ayat 35 mengabadikan kisahnya. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu dariku, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Saat Hanna telah mengetahui ada tanda-tanda kehamilan pada dirinya, ia menyampaikan pada suaminya soal nazar yang telah dibuatnya. "Suamiku, kelak anak ini akan aku serahkan untuk mengabdi di Baitul Maqdis. Biarlah dia menjadi manusia yang dekat kepada Allah," kata Hanna, saking senangnya mendapat tanda-tanda kehamilan. Mendengar nazar istrinya itu, Imran pun lantas mengingatkan bahwa bisa saja anak yang dianugerahkan Tuhan kepadanya bukan laki-laki, tapi perempuan. Sedang perempuan adalah aurat yang tak bisa tinggal di Baitul Maqdis. Hanya anak laki-laki yang boleh berkhidmat di sana. Mendengar ucapan suaminya, maka sedihlah Hanna menyadari kemungkinan tersebut. Singkat cerita, setelah menjalani masa hamilnya sebagai bumil alias ibu hamil pada umumnya, mulai dari makan sayur, minum susu prenagen, belum ada pabriknya waktu itu, hahaha. Maka lahirlah bayinya dan ternyata benar, bayi yang Hanna lahirkan adalah perempuan yang ia beri nama Maryam. Adapun Imran, ia telah lebih dahulu dipanggil ke hadirat Allah alias wafat saat Maryam masih dalam kandungan. Salah satu yang menarik dari kelahiran Maryam ini adalah jika semua anak lahir dalam keadaan menangis karena mendapat gangguan dari setan, sebagaimana dalam hadis disebutkan seperti itu, tapi Maryam sendiri ia lahir dalam keadaan tidak menangis sama sekali. Hal itu disebabkan Allah melindunginya karena doa yang pernah dipanjatkan oleh Hanna sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. "Dan sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu untuk dia dan keturunannya dari gangguan setan yang terkutuk." Surah Al-Imran ayat 36. Juga disebutkan dalam hadis ketika iblis datang untuk menusuknya, maka tusukan itu mengenai tabir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Artinya, Maryam sejak baru lahir sudah dalam perlindungan Yang Maha Kuasa langsung. Berkat doa Hana tersebut, bukan hanya Maryam alaihissalam yang mendapat keistimewaan tersebut, tapi juga anak Maryam alaihissalam, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Oke, kita lanjutkan kisahnya, sahabat Jazirah. Dan lagi-lagi mendapati fakta bahwa anak yang ia lahirkan adalah perempuan. Sebagai teladan perempuan soleh yang dilakukan oleh Hana, bukannya berkecil hati dan putus asa, tapi ia langsung berdoa kepada Allah. Doanya pun diabadikan Allah dalam Al-Quran. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku menyerahkan perlindungannya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau dari setan yang terkutuk. Quran Surah Ali Imran ayat 36. Singkat cerita, karena itu sudah menjadi nazar Hannah, bayi calon wanita soleh yang diberi nama Maryam itu pun akhirnya dibawa ke Baitul Maqdis untuk diserahkan pengasuhannya. Sahabat Jazirah Kisah, dalam kisahnya diceritakan bahwa Hannah membawa Maryam ke Baitul Maqdis dan menyerahkannya pada para pendeta di sana. Awalnya pada heran dan bingung. Keluarga Imran bin Ma'san waktu itu dikenal sebagai keluarga terpandang pengelola rumah ibadah. Tapi sayang, bayi yang dibawa Hannah adalah bayi perempuan. Namun jika Allah sudah berkehendak, maka tak ada yang tak mungkin. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemahakuasaannya mengarahkan raja saat itu untuk menyarankan agar Maryam diterima, agar ia bisa dikendalikan di Baitul Maqdis. Ini karena sang raja sangat khawatir karena ada nubuat kalau keturunan Imran nantinya akan menggulingkan kekuasaannya. Karena itu akhirnya para pendeta pun menerimanya. Tapi muncul masalah selanjutnya. Jika Maryam boleh diasuh di Baitul Maqdis, lalu siapa yang jadi pengasuhnya? Berhubung karena Maryam bukan anak dari orang biasa, tapi anak dari pemuka agama yang terpandang, yaitu Imran, maka para pendeta pun berebut ingin menjadi pengasuh Maryam. Di tengah kegaduhan tersebut, Zakaria juga berebut ingin menjadi pengasuh Maryam dan berkata bahwa ialah yang paling berhak, karena Hannah masih kerabat istrinya dan Maryam adalah keponakannya. Tapi karena tugas pengasuhan Maryam merupakan hal yang bergengsi waktu itu, maka para pendeta tidak menyetujuinya. Akhirnya diputuskanlah untuk dilakukan pengundian dengan melempar pena mereka ke dalam air. Setiap kali dilempar, ternyata pena Zakaria yang muncul, dan akhirnya Nabi Zakaria lah yang menang sebagai jawaban terhadap doa Hannah. Peristiwa ini pun diabadikan dalam Al-Quran. Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada kamu ya Muhammad. Padahal kamu tidak hadir beserta mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Quran Surah Ali Imran ayat 44. Tak lama kemudian Hannah meninggal dunia menyusul suaminya Imran yang telah dulu wafat. Cerita berlanjut, Maryam akhirnya mulai diasuh oleh pamannya sendiri, Nabi Zakaria, yang kebetulan juga sebagai salah satu pengajar Taurat di Baitul Maqdis saat itu. Dan karena Nabi Zakaria bukan saja berperan sebagai pendidik bagi Maryam, tapi juga sekaligus sebagai paman yang menjaga keponakannya, maka demi menjamin keselamatan dan keamanan Maryam, ia membuatkan mihrab tersendiri untuk Maryam. Dari mihrab ini maka tidak ada yang boleh masuk ke dalamnya kecuali Nabi Zakaria dan orang yang dipercaya untuk mengantarkan makanan untuk Maryam. Namun dalam sumber lain disebutkan bahwa hanya Zakaria yang boleh menemuinya di tempat itu. Maryam akhirnya menjalani kesehariannya di Baitul Maqdis. Waktunya banyak dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mihrab yang telah disediakan oleh Zakaria. Di sana ia banyak berdoa, berzikir, sholat. Saat memasuki tengah malam, ia melakukan sholat malam.
Dan ketika siang tiba, dia berpuasa dan beribadah kepada Allah di tempat itu, dan tak lupa pula ia melakukan kewajibannya di Baitul Maqdis. Dan karena mihrab yang disediakan khusus untuknya hanya boleh didatangi oleh Zakaria, maka Maryam menjadi perempuan soleh yang sangat terjaga dari pandangan orang lain. Namun, seiring berjalannya waktu sebagai wanita soleh yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai sering tampak karomah pada diri Maryam, di mana Nabi Zakaria sering mendapat buah dari musim berbeda di dalam mihrab Maryam. Mengapa tidak Nabi Zakaria mendapati buah yang seharusnya ada pada musim panas, ternyata ada pada musim dingin. Sebaliknya, ia dapati buah yang seharusnya ada pada musim dingin, ternyata ada pada musim panas di tempat Maryam. Hal ini diungkapkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah jilid 2 halaman 422 sampai 423. Dan peristiwa tersebut juga sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sungguh Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Quran Surah Ali Imran ayat 37. Mendengar apa yang disampaikan Maryam, maka mulai saat itu Nabi Zakaria sangat berharap memiliki anak dari keturunannya meskipun ia telah tua. Ibnu Ashur menjelaskan bahwa Nabi Zakaria melihat ada hikmah yang luar biasa di mihrab itu. Maka ia berdoa dengan khusyuk di tempat itu dengan keyakinan doanya dikabulkan walaupun itu mustahil adanya menurut logika manusia. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Al-Quran. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau maha pendengar doa." Quran Surah Ali Imran ayat 38. Kembali ke kisah Maryam. Bagi masyarakat Baitul Maqdis, Maryam dikenal sebagai wanita soleh yang taat beribadah dan selalu menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Pernah suatu ketika ia pergi di suatu tempat di sebelah timur untuk menjauhkan diri dari keramaian dalam sebuah tabir yang ia buat. Maka datanglah malaikat Jibril alaihissalam yang menjelma menjadi manusia yang sangat tampan di hadapannya. Menembus tabir yang dibuatnya, ia mengira bahwa pemuda tampan itu ingin berbuat jahat kepadanya. Sementara dia adalah seorang wanita bersih dan suci yang dijaga pertumbuhannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pertumbuhan yang baik. Maka ia segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu malaikat Jibril berkata sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhan untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci," ujar Jibril alaihissalam. "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan pula seorang pezina," jawab Maryam tegas. "Demikianlah Tuhan berfirman, hal itu adalah mudah bagiku dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal ini adalah sesuatu perkara yang sudah diputuskan," jawab Jibril alaihissalam menjelaskan sebagaimana dalam Surah Maryam ayat 18-21. Singkat cerita, Jibril lalu meniupkan ruh di tengah baju Maryam, yang kemudian ruh itu turun hingga mengalir ke farji, sehingga ia mengandung anak dengan izin Allah Ta'ala. Ketika Maryam hamil, ia merasa kesulitan, bingung, tidak tahu apa yang harus dikatakan pada orang-orang. Karena orang-orang pasti tidak akan percaya ceritanya walau ia bercerita dengan jujur. Maryam lalu mengasingkan diri dengan kandungannya ke suatu tempat yang jauh dari orang banyak untuk menghindari tuduhan dari Bani Israel, hingga lahirlah Isa alaihissalam di Bethlehem. Setelah itu, Maryam diperintahkan untuk tidak berbicara pada siapapun. Dalam Al-Quran diceritakan, maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar." Quran Surah Maryam ayat 27. Maryam ketika dituduh telah berzina karena ia sedang puasa dari berbicara, maka ia cukup berisyarat pada putranya Isa. Dalam ayat disebutkan,
Maka Maryam menunjuk kepada anaknya, mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Maka Isa alaihissalam yang masih bayi dalam buaian ibunya diberikan mukjizat untuk mampu berbicara sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Berkata Isa, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi." Quran Surah Maryam ayat 30. "Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Demikianlah ungkapan Isa alaihissalam saat masih bayi. Beliau kemudian tumbuh dewasa dan menjadi nabi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelak beliau insya Allah akan turun kembali ke dunia ini untuk membunuh Dajjal. Oke teman-teman, Jazirah Kisah. Mungkin sekian dari kisah Imran dalam Al-Quran. Sampai ketemu di kisah-kisah hikmah inspiratif selanjutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada salah kata mohon dikritik dan dimaafkan. Semoga kita senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.